pagi. Selamat pagi Bu Herlina, kabarnya luar biasa, sehat Bu. Oh, berarti Bu Freli hari ini sedang bahagia karena sehat-sehat selalu ya Bu ya. Iya Bu. Bu Freli, pada kesempatan ini kita akan saling sharing ya mengenai persiapan Ibu Freli untuk mengadakan proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Iya Bu. Ya. Beberapa hal yang akan saya lakukan nanti saat observasi, ada aspek yang pertama itu Bu Freli, pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan proses belajar juga yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga adalah refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar mengajar juga yang berpusat pada murid. Selanjutnya, nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Freli lakukan di dalam kelas. Seperti itu nanti Bu Freli kita punya rencana. Iya. Oke. Kira-kira Bu Freli, kapan kegiatan ini bisa kita lakukan? Saya merencanakan pada esok hari Bu, jam pertama, kedua, dan ketiga pada kelas 10. Oh iya, berarti rencananya ini besok ya Bu kita akan laksanakan. Kemudian Bu, besok mata pelajaran apa yang Ibu akan sampaikan? Besok mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Oh, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pengerti. Ya, kemudian tujuan yang akan Ibu laksanakan esok hari itu Bu, apa Bu? Besok saya rencana membawa pelajaran di kelas 10 itu yang berjudul Bertumbuh dan Semakin Berhikmat. Nah, di dalam pelajaran itu saya menginginkan anak-anak itu dalam tujuannya untuk dapat mencapai tentang kedewasaan dengan kematangan emosional, dan siswa juga dapat menyebutkan ciri-ciri kedewasaan secara fisik. Oh iya, jadi besok ini tujuan yang ingin Ibu capai, yang pertama itu bertumbuh dan semakin berhikmat. Kemudian yang kedua, Ibu menginginkan ciri-ciri fisik yang akan terjadi pada pertumbuhan peserta didik di dalam kelas. Seperti itu Bu ya? Iya Bu. Oke. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu akan gunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas? Sesuai dengan apa yang sudah saya rancangkan di dalam pelaksanaan pembelajaran ini Bu, saya akan membawa dengan pendekatan discovery learning. Dengan strategi itu saya menginginkan anak-anak itu dalam pembelajaran menemukan sesuatu di mana mereka mendapatkan masalah, sehingga mereka juga akan memecahkan masalah itu sendiri. Karena dalam pembelajaran ini dalam pendekatannya berpusat pada siswa atau peserta didik Bu. Oh, seperti itu, luar biasa Ibu Frelia. Jadi besok ini Ibu akan menggunakan strategi discovery learning, ya seperti itu. Kira-kira Bu, bagaimana caranya Ibu menerapkan strategi discovery learning ini dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas besok? Ini dalam pembelajaran ini nanti Bu, saya akan membuat kelompok-kelompok kecil dalam kelas, sehingga dari kelompok-kelompok kecil ini mereka akan terbagikan sesuai dengan ini mereka akan tidak dipilih atau yang khusus, tetapi mereka akan dicampur sehingga mereka dapat memahami masalah yang mereka temukan. Mereka bisa diskusi bersama-sama dalam kelompok itu, mengingat siswa ini kemampuannya berbeda-beda Bu, seperti itu. Oh iya, jadi itu alasan Ibu menggunakan strategi discovery learning. Berarti di situ Ibu melaksanakan strategi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan murid di dalam kelas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seperti itu Bu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira Bu, dalam proses pelaksanaan KBM nanti di dalam kelas, adakah kendala yang akan muncul? Kendala yang muncul saya kira tidak Bu. Kenapa saya katakan tidak?
karena saya sudah mempersiapkan perencanaan pembelajaran itu dengan menggunakan atau memanfaatkan media yang ada di sekitar kelas atau di lingkungan sekolah itu sendiri, sehingga tidak akan menjadi satu kendala ketika melakukan proses pembelajaran. Adapun ketika saya ingin menggunakan internet, dalam hal ini mengakses dengan koneksi internet, jika itu jaringan bermasalah, itu tidak membuat kendala untuk anak-anak belajar atau melakukan proses pembelajaran, karena mengingat tadi saya menggunakan yang ada di sekitar itu, Bu, medianya. Oh iya, berarti seperti itu ya. Berarti jika terjadi kendala, Ibu akan tetap menggunakan media yang ada di sekitar kelas, baik itu berupa gambar ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada atau yang tumbuh di halaman sekitar kelas. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Ya, bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan besok ini bisa terlaksana dengan baik, Bu. Ya. Amin. Nah, setelah pembicaraan kita ini nanti, Bu, kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar besok, apa yang akan segera Ibu lakukan? Yang akan segera saya lakukan pertama yaitu menginformasikan kepada siswa untuk hadir semua, Bu. Jadi Ibu yang pertama sekali Ibu akan memberikan informasi kepada siswanya Ibu untuk hadir semua, seperti itu, Bu ya. Nah, siapa yang akan membantu Ibu? Nah, dalam mempersiapkan kehadiran siswa ini, Bu, di sekolah itu kan ada Wakasek kesiswaan yang biasanya menginformasikan atau mendorong bahkan memotivasi anak-anak atau peserta didik itu untuk harus datang ke sekolah. Kemudian ada guru piket untuk memberi pengumuman bahwa besok harus datang semua karena ada observasi di dalam kelas 10 itu. Oh iya, berarti yang akan membantu Ibu nanti yang pertama itu ada Wakasek kesiswaan yang akan selalu memberikan motivasi kepada murid-murid dan juga dibantu oleh guru piket yang bertugas besok hari. Seperti itu, Bu Freli? Iya, Bu. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Ibu Freli. Sampai bertemu kembali besok hari. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu besok, Bu. Selamat pagi, Bu Selamat Freli. pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa ya hari ini. Hari ini Ibu lihat kelas kita, kelas 10 IPA 1 ini lengkap. Yang Kristen Ibu hitung semua hadirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, memang jumlahnya kita 14 yang Kristen di kelas 10 IPA 1 ini. Nah, anak-anak, Ibu senang situasinya kalian sehat-sehat hari ini. Kemudian kalian hari ini semua cerah, ya, apalagi kemarin dari gereja ya. Nah, dan kebersihan sudah bagus di ruang kelas kalian, ya. Jadi sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita mau berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Sini aja, silakan maju. Doa
diskusi, menggali informasi bagaimana itu pribadi yang tumbuh dewasa, ya kita, ya kalian semua, yang tentunya diikuti oleh kematangan emosional. Kemudian mendeskripsikan ciri-ciri bertumbuh secara dewasa, tumbuh fisik secara dewasa, ya, seperti itu. Kemudian indikatornya mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, menunjukkan perubahan perilaku dalam pertumbuhan iman Kristiani secara dewasa. Nah, ini seperti apa nanti ya? Ketika kita dewasa, pertumbuhan Kristiani secara dewasa, iman kita seperti apa? Kemudian menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Seperti apa itu kematangan emosional? Nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian menyebutkan minimal 2 hal yang menunjukkan kematangan emosional dari dirinya, serta sikap yang menunjukkan kedewasaan dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa itu kematangan emosional, bertanggung jawab secara fisik, ya. Kemudian yang terakhir, kita akan menyebutkan ciri-ciri bertumbuh secara dewasa. Nah, bertumbuh secara dewasa itu kira-kira seperti apa begitu kan? Nah, tetapi yang Ibu mau katakan di sini, kalian, ya, setelah melihat tujuan pembelajaran dan indikator hari ini, Ibu mau lihatkan gambar. Dari gambar ini nanti kalian melihat, ya, kira-kira apa yang terlihat di dalamnya. Nah, sebelum Ibu memperlihatkan gambar, Ibu akan membagi kelompok, ya, kelompok yang kemarin itu Ibu sudah bagi ketika kita belajar mempersiapkan pembelajaran untuk minggu ini, ya. Minggu lalu kan Ibu kita sudah bagi kelompok pertemuan kemarin. Nah, kalian kelompok itulah yang digunakan. Silakan kalian cari temannya, bagi kelompok, silakan. Ya, kelompok yang minggu lalu, ya. Oke, kelompok 2 di mana? Katanya. Kelompok 2. Kelompok 1. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 3 2 orang saja, ya. Oke, ya, tidak apa-apa. Semangat. Silakan setiap kelompok perhatikan, ya, gambar yang ada di depan. Nah, kalian lihat ini dari masih kecil umurnya. Ini yang kedua, gambar kedua. Kemudian gambar yang ketiga, gambar keempat, kelima, keenam, ya. Jadi masih anak-anak, ya. Kalian perhatikan ya, yang sama setiap kelompok. Kemudian kalian lihat ini yang laki-laki, yang dari bayi, anak-anak, SD, SMP, SMA. Adakah perubahan-perubahan secara fisik yang kalian lihat ini? Dari yang masih merangkak sampai yang terakhir ini, kalian lihat tidak yang ini? Apakah ada perubahan-perubahan fisik yang kalian perhatikan di sini? Itu kalau yang laki-laki, ya. Kemudian kalian lihat lagi kalau yang perempuan ini, ya, masih dari kecil, ya, anak-anak TK, SD, SMP, SMA, ya. Ini seperti apa? Ada perubahan-perubahan tidak secara fisik ini? Ya, kalian perhatikan apa semua perubahan-perubahan ini, ya. Tadi Ibu sudah melihat, memperhatikan yang laki-laki, yang perempuan. Nah, sekarang Ibu mau tunjukkan lagi gambar, ya, apa ya, seperti apa yang dimaksud dewasa iman dalam sebuah keluarga, ya. Seperti ini kalian lihat ciri-ciri pribadi yang dewasa pada keluarga yang baik, ya. Kalian melihat dalam sebuah keluarga ini bagaimana ada tuntunan dalam keluarga, artinya di dalam situ ada pendidikan yang mereka terima. Nah, oke, sekarang dari hasil gambar-gambar itu silakan kalian diskusi bersama, ya. Apa yang kalian dapatkan dari gambar yang sudah Ibu sampaikan? Silakan diskusi, dikerjakan apa yang kalian lihat, sampaikan.
Di depan bacakan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Kelompok 1, Ibu harap kalian untuk yang indikator pertama tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi yang kami lakukan barusan. Dari gambar yang pertama itu mengatakan kita harus bersyukur, karena kita adalah manusia yang sempurna yang diciptakan Tuhan. Untuk itu, menjadi orang dewasa yang sempurna berarti harus bertumbuh dan tidak berarti kita bukan hanya dengan berpikir tetapi secara rohani. Contohnya ada perubahan dalam pola pikir kita, yaitu rajin berdoa, bersikap baik, dan saling mengasihi satu sama lain. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Siapa yang mau diutus untuk menyampaikan, silakan ke depan. Nanti kalau ada tanggapan setelah selesai presentasi, silakan siapa tahu ada yang mau bertanya, 1 atau 2 orang dipersilakan ya. Silakan kelompok 2 ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya atau kami dari kelompok 2. Kami menyampaikan hasil diskusi kami tentang gambar dari kecil sampai menjadi dewasa. 1. Pertama besar, bertambah umur. 2. Badan sudah banyak berubah dari kecil menjadi besar. 3. Berkumis, suara gambar berubah. Sekian hasil diskusi kami. Sampaikan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ada perubahan-perubahan yang sudah disampaikan tadi, dari masih bayi sampai dia ada perubahan dewasa. Ya, itu secara fisik. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 ini luar biasa ya hari ini. Mereka siap, walaupun dalam kelompok itu mereka memilih hanya 2 orang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sedikit tentang gambar yang pertama tadi. Ciri-ciri bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa adalah cara tumbuh rambut ketiak di dada, mulai membimbing suara, mulai tumbuh jangkuk, dan bertumbuh dewasa itu juga bukan cuma dari secara fisik, ya mungkin secara dari pola pikir, dengan mempunyai iman dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Indri, tepuk tangan. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 akan menyampaikan diskusi kami mengenai gambar di samping. Mengenai gambar di samping, sebagai orang yang dewasa, kita harus penting mengandalkan dalam kehidupan kita, penting kita hidup bersama dengan firman Tuhan setiap hari supaya kita bisa berkumpul atau bertumbuh menjadi dewasa. Kesetiaan kita mempelajari dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita akan membimbing kita ke dalam kehidupan yang berhikmat. Demikian. Ya, baik, terima kasih Putri Susri, yang tepuk tangan. Oke,
mau minta hasil diskusi kalian dikumpul, bawa silakan, tadi bawa ke meja Ibu. Kemudian silakan nanti diskusikan. Ya, tulis kelompoknya ya. Oke, tulis kelompoknya. Oke, ya, silakan. Siapa tahu kelompok 3 mau tanya tentang hasil diskusinya kelompok 2 atau kelompok 1. Demikian sebaliknya. Ada hal-hal sebelum ini, silakan angkat tangan. Siapa yang mau? Jangan mau, tidak apa-apa, tanya saja. Kalau belum ada yang belum dipahami tentang apa yang disampaikan, misalnya orang dewasa secara emosional atau apa seperti ini, keluarga yang baik, atau bagaimana kalau kerdil terus, ya silakan. Ibu beri kesempatan, bertanya saja, 1 atau 2 orang, silakan. Ayo. Silakan. Dipikir-pikir, diingat-ingat apa yang kalian mau sampaikan. Apa yang kalian mau tanya? Silakan. Ella, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau tanya? Silakan. Putri Susi, Ingrid, silakan. Apa yang mau ditanya? 5 menit Ibu beri waktu. Ayo, angkat tangan. Silakan. Adakah yang kalian belum pahami? Silakan bertanya. Ya, Putri Susi. Saya, Ya, Yosef, silakan. saya bertanya tentang Putri. Kelompoknya Pak Putri, silakan. Nah, Kalau misalnya dengan Putri tadi, kalau kita bertumbuh menjadi dewasa, harus dibimbing oleh Roh Tuhan untuk ya, oke. Berarti yang ditanyakan Yosef, bertumbuh dewasa, bagaimana tumbuh dewasa dan dibimbing oleh Roh Tuhan, Roh Kudus dalam hal ini. Seperti itu Yosef. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat baik ya, sangat bagus. Nah, artinya di sini hidup kita ini ketika kita dewasa, ya, kita butuh bimbingan Tuhan melalui Roh Tuhan. Ya, misalnya ketika kita mau ke sekolah, ya, di dalam perjalanan ada saja melalui orang lain iblis bekerja. Yosef, tidak usah kamu ke sekolah. Ayo kita kemari, kita pergi ke toko, kita ke mall, kita ke pasar. Nah, di sana kita makan, minum. Terus Yosef katakan, oh tidak, hari ini saya harus ke sekolah, ya, karena kita belum libur. Itu berarti ada bimbingan dari Roh Kudus yang menyertai Yosef, sehingga Yosef mampu menolak untuk tidak terbawa arus oleh temannya, ya, karena dia mementingkan dia ke sekolah. Ya, jadi itu secara dewasa, ya, secara emosional, Yosef itu bertanggung jawab dengan sikapnya sebagai seorang pelajar di sekolah ini. Karena dia mengutamakan belajar, ya, seperti itu. Bagaimana, sudah puas Yosef? Oke, yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti Ibu merasa kalian sudah paham dan waktunya juga sudah hampir selesai. Kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Apa yang sudah kita pelajari sesuai tujuan dan indikator yang sudah kalian presentasikan, yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok, itulah materi yang sudah kita laksanakan hari ini. Jadi di sini, ya, kita sudah dapat mengemukakan bentuk dewasa diikuti oleh kematangan emosional tadi, ya. Di sini sudah dikatakan kelompok 1
bahwa ciptaan Allah yang sempurna itu menunjukkan perubahan perilaku pertumbuhan iman secara Kristiani, secara dewasa, ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya kira-kira apa ya? Kelompok 1 tadi, ya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah, silakan kalian mencatat, silakan. Kesimpulan yang pertama, silakan ambil bukunya, pulpennya, ya. Yaitu pertama adalah kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tidak seperti orang lain, ya, kita harus sempurna. Tidak seperti makhluk lain, kita sempurna. Ya. Untuk itu, menjadi orang Kristen yang dewasa, kita perlu bertumbuh, ya, secara Kristiani. Contohnya tadi sudah disampaikan bahwa ada perubahan dalam diri kita, dalam sikap yang kemarin kita tidak suka berdoa menjadi suka berdoa, seperti itu, ya. Oke, kesimpulan kedua, ya, silakan mencatat, yaitu bertumbuh besar, yaitu pertumbuhan setiap hari, minggu, bulan, tahun kita menambah umur, ya, menambah umur, sehingga secara otomatis kita bertambah usia, ya, bertambah dewasa. Kalau kemarin dari SMP, sekarang kita kelas 10 sudah mulai itu bertumbuh, ya, mulai ada perubahan-perubahan dalam diri kita, seperti itu. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah secara fisik itu apa? Tadi sudah disampaikan kelompok 3, yaitu ciri-ciri bertumbuh dewasa secara fisik adalah untuk laki-laki ujung janggut, untuk kita semua suara berubah, ya, bidang dada kita sudah mulai melebar, untuk wanita sudah ada mulai kelenjar atau kelenjar buat dada, seperti itu secara fisik. Nah, itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Sekarang ibu mau merefleksikan, kalau sudah dicatat coba perhatikan, ibu, bagaimana sesungguhnya kehidupan kita, pentingnya rohani kita, ya, bahwa hidup bersama firman Tuhan itu, ya, kita mau mengadopsi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, ya, dikatakan kan semakin berlimpah. Nanti kita bahas pada minggu berikutnya, ya. Bagaimana kita menjalani hidup kita, membimbing diri kita sendiri, mulai dari kita sendiri, ya, seperti tadi Yosef sudah bertanya bagaimana bimbingan hidup orang dewasa, ya, itu sudah sampaikan, ya, seperti di dalam pembacaan tadi, ya, pembacaan kita yang sudah kalian perhatikan, bagaimana di situ Raja Salomo terkenal sebagai raja yang berhikmat. Oke, sampai di sini sebelum kita akhiri pembelajaran kita, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Adakah sesuatu yang baru kalian dapatkan? Ada. Oke. Setiap hari ketika kita menuntut ilmu pasti ada yang baru, ada perubahan dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengetahui hal-hal baik, lakukanlah yang baik. Ketika kita mengetahui hal-hal yang tidak baik, jangan dilakukan. Hari ini kita senang, dan sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ibu mau mengingatkan kepada kalian di depan, hadir lagi, ya, ingatkan jam ini jangan, mudah-mudahan sehat semua kalian, jangan sampai sakit, jaga fisik, ya, hadir semua, karena kita masih ada kelanjutannya pelajaran ini untuk minggu berikutnya, yaitu tentang apa? Minggu ke depan ini pelajaran kita, yaitu melanjutkan bagaimana dalam pembelajaran kita hari ini tentang hikmat. Hikmat dalam hal ini bagaimana Raja Salomo berhikmat.
dalam situasi apapun. Nah, tapi pasti kalian penasaran kok, makanya minggu depan harus datang. Kita akan melihat bagaimana Raja Salomo sehingga dapat mendengarkan surat itu kepada kita nanti ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Silakan. Siapa yang mau berdoa? Tadi kan sudah ada Indri yang berdoa. Siapa lagi sekarang? Silakan lanjut tutup pertemuan kita dengan berdoa. Boleh angkat lagu apa yang pendek saja. Langsung berdoa. Selamat sore Bu Freli. Selamat sore Ibu Herlina. Bagaimana kabar hari ini Bu Freli? Luar biasa, senang dan bahagia Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Freli. Berarti Ibu Freli hari ini sedang dalam bahagia, sedang dalam keadaan sehat-sehat ya Bu Freli. Ya Bu. Ya, baiklah Bu Freli. Hari ini kita akan membicarakan kegiatan praktek belajar mengajar yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas. Menurut Ibu, praktek belajar mengajar yang sudah Ibu laksanakan di dalam kemarin di dalam kelas bersama anak-anak, kira-kira apa yang sudah baik Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan menurut saya secara pribadi, anak-anak termotivasi dengan metode yang saya berikan. Mereka berinteraksi. Ketika mereka saya bagikan kelompok, mereka berdiskusi dengan baik dan mereka boleh melaporkan hasil diskusi mereka.
dan mereka merasa senang dalam pembelajaran itu karena mereka diberi kebebasan untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang mereka dapatkan pada waktu itu. Oh iya, seperti itu ya. Jadi yang sudah baik itu kita bisa melihat bahwa anak-anak dalam kegiatan proses belajar mengajar, mereka sudah antusias, sudah dengan senang, walaupun setelah dibagi-bagi kelompok, mereka sudah memilih kelompok masing-masing. Seperti itu ya Bu Freli? Iya Bu. Ya. Dan selanjutnya Bu Freli, kira-kira yang masih perlu diperbaiki apa ya? Yang masih perlu diperbaiki secara umum, mereka itu sudah memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat mereka. Hanya saja mereka perlu diingatkan kembali bahwa di dalam kelompok itu mereka harus berbagi. Seperti itu saja, Bu. Oh iya, berarti di sini yang masih perlu diperbaiki oleh anak-anak, di mana pada saat berdiskusi kelompok, mereka saling berbagi dan saling menghargai pendapat dari teman kelompok. Seperti itu, Bu Freli? Iya, Bu. Ya, baiklah, terima kasih. Kemudian Bu Freli, topik yang Ibu ajarkan kemarin di dalam kelas saat proses pembelajaran tentang apa ya? Kemarin saya mengambil topik atau tema materi itu tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya, bertumbuh dan semakin berhikmat. Iya, Bu. Ya, jadi menurut Ibu bertumbuh dan saling berhikmat kemarin sudah bisa dipahami sepenuhnya oleh peserta didik di dalam kelas, Ibu Freli? Sudah, Bu, karena dari hasil penyampaian masing-masing kelompok, mereka melaporkan hasil diskusi. Artinya saya melihat mereka memahami tujuan pembelajaran pada waktu kemarin, Bu. Oh iya, berarti semua tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan kemarin di dalam kelas, mereka bisa paham dan mereka bisa mengembangkan untuk sesama kelompok. Seperti itu ya? Iya, Bu. Ya. Terima kasih. Kemudian, kira-kira yang perlu dikembangkan ke depannya apa, Ibu Freli? Yang perlu dikembangkan kepada mereka, khususnya untuk kompetensi siswa, keterampilannya mereka diberi kebebasan kembali, bukan hanya 1-2 orang dalam kelompok itu memberanikan menyampaikan hasil pelaporan dari diskusi mereka, tetapi di antara mereka yang belum berani itu akan diberi kesempatan mereka untuk berani melaporkan atau berani menyampaikan pendapat mereka, Bu. Oh, luar biasa. Artinya di sini Ibu Freli mengharapkan kepada peserta didik ke depannya untuk dapat mengembangkan dan mereka mampu lagi untuk mempresentasikan hasil kelompok secara bergantian. Seperti itu ya? Iya, Bu, secara individu. Oh iya, terima kasih. Kemudian untuk rencana aksi ke depan bagaimana, Ibu? Rencana aksi ke depan, anak-anak setelah materi itu mereka akan mengimplementasikan apa yang mereka sudah dapat terkait pertumbuhan secara jasmani, apa yang mereka pikirkan, mereka lihat, sehingga mereka lagi tidak bertanya-tanya tentang diri pribadi mereka terkait pertumbuhan itu. Seperti itu, Bu. Oh iya, jadi seperti itu ya. Jadi di sini berarti diharapkan peserta didik sudah bisa melihat sendiri pertumbuhan khususnya secara fisik pada diri mereka. Baiklah, terima kasih Bu Freli. Berarti di sini observasi, pasca observasi dan proses pembelajaran di kelas sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Freli untuk kesempatan yang sudah Ibu sempatkan diri kita berbincang saat ini. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Nanti kapan-kapan boleh lagi datang. Ya, terima kasih Bu Freli. Selamat sore. Selamat sore.